Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Hikmah SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Ismiati Suryani dengan NIM 20070161139 akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Perkembangan kepribadian individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor hereditas dan lingkungan. Faktor hereditas yang mempengaruhi kepribadian misalnya bentuk tubuh, cairan tubuh, keadaan psikologis, tingkat kecerdasan, dan sifat-sifat yang diwariskan oleh orang tua. Sedangkan faktor lingkungan antara lain lingkungan keluarga, budaya, dan sekolah. Di samping itu, meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, kenyataannya sering ditemukan perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh faktor gangguan fisik dan lingkungan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor hereditas atau pembawaan. Faktor hereditas atau pembawaan juga dapat disebut sebagai faktor biologis atau genetika. Faktor hereditas maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari kedua orang tuanya. Faktor hereditas dapat bersifat kejiwaan maupun yang bersifat fisik. Kejiwaan yang berwujud pikiran, perasaan, kemauan, fantasi, ingatan, dan sebagainya yang dibawa sejak lahir ikut menentukan pribadi seseorang. Keadaan fisik atau jasmani pun demikian pula. Panjang pendeknya leher, besar kecilnya tengkorak kepala, susunan urat syaraf, otot-otot, dan susunan keadaan tulang-tulang juga mempengaruhi pribadi manusia. Masa dalam kandungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian dan juga sebagai masa pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Pada masa konsepsi, seluruh bawaan hereditas individu dibentuk dari 23 kromosom ibu dan 23 kromosom ayah. Dalam 46 kromosom tersebut, terdapat beribu-ribu gen yang mengandung sifat fisik dan psikis individu atau yang menentukan potensi-potensi hereditasnya. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang mampu menambah atau mengurangi potensi hereditas tersebut. Gen berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepribadian. Yang dipengaruhi gen secara tidak langsung adalah 1. Kualitas sistem syaraf, 2. Keseimbangan biokimia tubuh, 3. Struktur tubuh. Lebih lanjut, dapat dikemukakan bahwa fungsi hereditas dalam kaitannya dengan perkembangan kepribadian adalah 1. Sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, intelijensi, dan temperamen. 2. Membatasi perkembangan kepribadian. Meskipun lingkungannya sangat baik atau kondusif, perkembangan kepribadian itu tidak bisa melebihi kapasitas atau potensi hereditas dan mempengaruhi keunikan kepribadian. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar diri individu. Faktor eksternal biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti film, website, TV, VCD, dan media cetak seperti buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Faktor pembentuk kepribadian seseorang setelah faktor keturunan adalah faktor lingkungan atau geografis, di mana lingkungan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi atau merubah kepribadian seseorang. Seseorang yang berada di lingkungan yang baik, pasti ia akan cenderung berbuat baik bila dibandingkan dengan seseorang yang berada di lingkungan yang buruk. Faktor lingkungan menjadi sangat dominan dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Faktor geografis yang dimaksud adalah keadaan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Keadaan lingkungan fisik atau lingkungan sosial tertentu mempengaruhi kepribadian individu dan atau kelompok karena manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 1. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik yaitu seperti iklim,
tipografi, dan sumber daya alam. Hal ini memengaruhi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Tanah yang subur mampu mendukung kehidupan penduduk dengan baik, sedangkan daerah yang tandus menyebabkan penduduknya merasa kesusahan. Keadaan lingkungan fisik juga berpengaruh terhadap karakter seseorang. Misalnya, orang yang tinggal di pantai berbicara dengan nada keras karena suasana laut yang riuh, sedangkan yang tidak tinggal di pantai tidak akan berbicara dengan suara keras. 2. Lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial bersifat dinamis, yang artinya faktor tersebut tidak permanen dan akan terus mengalami perubahan. Unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial adalah keluarga, kebudayaan, dan sekolah. Unsur-unsur tersebut memberi pengaruh terhadap individu yang terlibat dalam lingkungan sosialnya. Hal seperti ini menyebabkan kepribadian yang muncul pada setiap individu juga berbeda-beda. Selain itu, dapat menyebabkan perbedaan cara yang dilakukan oleh setiap individu dalam membentuk kepribadiannya masing-masing. A. Lingkungan keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama dalam pembentukan kepribadian anak. Alasannya adalah 1. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. 2. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. 3. Para anggota keluarga merupakan significant people bagi pembentukan kepribadian anak. Di samping itu, keluarga juga dipandang sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan insani atau manusiawi, terutama bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan yang diberikan kepada anak, baik nilai agama maupun nilai sosial budaya, merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan warga masyarakat yang sehat dan produktif. Suasana keluarga sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, maka perkembangan kepribadian anak tersebut cenderung positif dan sehat. Dari pengalaman dan interaksi keluarganya akan menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarganya. Kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya, baik yang menyangkut cara berpikir, cara bersikap, ataupun cara berperilaku. Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian dapat dilihat dari perbedaan masyarakat modern yang budayanya maju dengan masyarakat primitif yang budayanya masih sederhana. Perbedaan itu tampak dalam gaya hidupnya, seperti dalam cara makan, berpakaian, memelihara kesehatan, berinteraksi, pencaharian, dan cara berpikir. Menurut Lab Linton dalam kutipan Ngalim Purwanto merumuskan budaya itu seperti berikut. Kita mengetahui bahwa budaya itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Kita dapat mengenal pula bahwa kebudayaan setiap daerah atau negara berlainan, sehingga ini semua menunjukkan cara-cara hidup, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, bahasa, kepercayaan, dan sebagainya. Dengan demikian, perkembangan kepribadian pada masing-masing diri anak tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana anak itu dibesarkan. C. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang juga berfungsi untuk menanamkan dasar-dasar pengembangan pengetahuan dan sikap yang telah dibina dalam keluarga pada masa kanak-kanak. Lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kepribadian anak. Faktor-faktor yang dipandang berpengaruh itu diantaranya sebagai berikut. 1. Iklim emosional kelas. Kelas yang iklim emosinya sehat, guru bersikap ramah dan peduli terhadap siswanya, dan berlaku juga kepada siswa, memberikan dampak positif bagi perkembangan psikis anak, seperti merasa nyaman, bahagia, mau bekerja sama, termotivasi untuk belajar, dan mau menaati peraturan. Sedangkan kelas yang iklim emosinya tidak sehat berdampak kurang baik bagi anak, seperti merasa tegang, mudah marah, malas untuk belajar, dan berperilaku mengganggu ketertiban. 2. Sikap dan perilaku guru.
Sikap dan perilaku guru ini tercermin dalam hubungan dengan siswa. Sikap dan perilaku guru secara langsung mempengaruhi self-concept siswa melalui sikap-sikapnya terhadap tugas akademik, kedisiplinan dalam menaati peraturan sekolah dan perhatiannya terhadap siswa. Secara tidak langsung, pengaruh guru ini terkait dengan upayanya membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan penyesuaian diri sosialnya. 3. Disiplin atau tata tertib. Tata tertib ini ditujukan untuk membentuk sikap dan tingkah laku siswa. Disiplin yang otoriter cenderung mengembangkan sifat pribadi siswa yang tegang, cemas, dan antagonistik. Disiplin yang primitif cenderung membentuk sifat siswa yang kurang bertanggung jawab, kurang menghargai otoritas, dan egosentris. Sementara disiplin yang demokratis cenderung mengembangkan perasaan berharga, merasa bahagia, perasaan tenang, dan sikap bekerja sama. 4. Prestasi belajar. Perolehan prestasi belajar atau peringkat kelas dapat mempengaruhi peningkatan harga diri dan sikap percaya diri. 5. Penerimaan teman sebaya. Siswa yang diterima oleh teman-temannya, ia akan mengembangkan sikap positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian ada 2. Yang pertama yaitu faktor hereditas atau pembawaan yang muncul dari dalam diri individu yang meliputi fisik dan psikis. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan atau geografis yang berasal dari luar diri individu, yang meliputi segala sesuatu yang hidup maupun yang mati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.